Sampai tiba-tiba hujan lebat dan listrik mati. Dirga tidak kunjung datang, namun Henry bersikeras akan tetap menunggunya. Untunglah Dirga berhasil kabur dengan mencuri kunci gerbang utama penjara. Namun di perjalanan kabur, mereka bertemu para bandit yang mengancam mereka. Mereka bisa kabur asal memberikan uang. Akhirnya mereka benar-benar bisa keluar dari penjara ini, walau sempat ada kendala karena perahu ini bocor. Sampai ketika mereka melihat badai yang akan mengganggu perjalanan mereka. Sailor tidak senang melihat Dirga hanya duduk-duduk saja. Ia menganggap Dirga adalah beban. Namun Henry meminta mereka untuk tidak bertengkar. Apalagi ketika Sailor dengar ternyata Dirga tidak memiliki uang sama sekali, sehingga terjadi pertengkaran di antara mereka semua. Dirga mengamuk, kemudian akhirnya lepas kendali menghabisi Sailor yang dibantu oleh yang lain. Badai akhirnya menghantam perahu kecil mereka, sampai akhirnya mereka terbangun di sebuah pulau antah berantah. Henry bertemu seorang suster gereja yang adalah ketua di sini. Ia tahu Henry dan teman-temannya berasal dari mana dan meminta mereka untuk mengakui dosa-dosa mereka. Henry diminta membasuh diri, kemudian sorenya ia menemui Dirga lagi. Dirga sepertinya ingin menetap di pulau ini saja. Begitu pula Matur yang sudah nyaman berada di pulau ini. Henry pun pergi sendirian. Namun di jalan ia bertemu mobil para sipir. Mereka sudah diadukan oleh seseorang karena bersembunyi di sini. Henry tidak bisa meninggalkan teman-temannya. Akhirnya ia kembali lagi menjemput mereka. Sayang sekali suster itu ternyata seorang cepu dan mereka pun akhirnya tertangkap lagi. Tahun-tahun berlalu, Henry berhasil keluar dari isolasi sampai rambutnya sudah memutih. Henry akan dibawa ke Pulau Iblis sebagai hukuman untuknya karena berkali-kali mencoba kabur. Penjara Pulau Iblis lebih suram lagi. Namun di sana Henry bertemu lagi dengan Dirga. Di penjara ini Dirga bisa mengeluarkan hobinya yaitu melukis di dinding-dinding penjara ini. Henry awalnya sudah menerima nasibnya karena di tempat ini tidak ada kesempatan untuk kabur. Sampai diam-diam Henry memperhatikan sesuatu. Henry kemudian membangunkan Dirga. Ia memiliki ide untuk bisa keluar dari Pulau Iblis. Henry yakin air pasang akan membawa mereka ke daratan. Malamnya mereka memasukkan sisa-sisa batok kelapa ke dalam karung goni. Dan esoknya mereka berdua akan melancarkan aksi kabur dari penjara untuk kesekian kalinya. Tapi tiba-tiba Dirga urung untuk ikut. Ia mengatakan bahwa ia sudah menemukan kenyamanan di tempat ini. Akhirnya mereka pun berpisah sebagai teman lama. Henry membuang karung tersebut dan tak lama ia melompat ke bawah. Henry berhasil mengapung meninggalkan sahabatnya. Menunggu air akan membawanya ke daratan. Bertahun-tahun kemudian, Henry yang sudah tua ternyata bisa menikmati kebebasan. Henry menemui seorang jurnalis yang tahu bahwa Henry adalah seorang buronan. Henry memberikan kisahnya kepada si jurnalis untuk dibukukan, mengungkap sisi kelam orang-orang yang terbuang dari negara mereka.